Ya, saya senang sekali kembali ke sini Mbak Marta. Ini karena ternyata saya itu pernah jagong di sini loh. Nah, jagong di sini. Belum pernah jagong ya? Enggak. Enggak pernah jagong. Emang Kamu pernah kalau buat ada wong jagongan? ewe malah MC yo. Nek saya itu pernah itu jagong di sini. Di daerah sini Terus maksudnya. parkirnya aduh suana itu pokoknya. Oh. Di sini nih. Jadi ini tempatnya keren sekali. Kita ada di sebuah tempat. Ini juga nggak jauh dari kota. Ini juga masuk ke baratnya juga nggak jauh dari keramaian. Jadi ini tempat yang cukup strategis untuk berjualan. Di mana toh? Saat ini kita ada di Joglo Pawiro Sumarto, Jalan Ya. Gesian, area sawah Sidomoyo, Godean Sleman. Tepuk tangan untuk Sleman. Hari ini kita ada di Sleman. Di Jalan Godean ya. Jalan ini ya. Godean. Setelah kemarin kita ada di Kulon Progo, ada di Bantul. Saat ini kita ada di Sleman Mbak Marta dan kita pengen ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Semuanya pengusaha-pengusaha UMKM. Iya, betul ya? Para pengusaha, betul? Betul. Mana yang pengusaha boleh angkat tangan? Oh, tepuk Yang- tangan dong. Ini semua Semangat punya banget. usaha, punya produk. Tadi kita juga sudah lihat-lihat. Nanti kita akan sapa mungkin nanti produk-produknya. Yang jelas ini menarik sekali. Di Karena? sini sudah banyak yang sadar tentang merek. Jadi dikasih nama produknya. Ini bagus Gak sekali. semua tempat ya. Nggak semua tempat. Jadi Jadi ini ternyata sudah. tempat ini sudah lumayan sekali. Betul, dan hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY kita bersilaturahmi dengan para pelaku UMKM khususnya di Godean hari ini di acara Sarasehan Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Boleh tepuk tangan lagi. Makanya kita nggak sendiri. Iya. Kita bersama dengan tim ada Mbak Rosa dan, Mas Panca. Panca. Boleh berdiri Mbak Rosa dan Mas Panca, Bapak Ibu Boleh. di belakang sana tuh loh. Minger memburi. Nah, di Batiknya sana udah keren banget itu mereka batiknya berdua. Itu Iya. 24 jam loh pakai batik kayak gitu tuh. Oh ya. Mbak Rosa dan Mas Panca nanti Mbak Rosa sama Mas Panca itu akan membantu ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini sehubungan dengan Si Bakul. Betul. Ada yang sudah ikut Si Bakul? Ada, angkat tangan. Yang sudah. Oh, malah bapak-bapak. Oh, ada mbaknya iya. juga. Saya bakul loh Mas, jadi pasti sudah ikut. Nah, kenapa ada Mbak Rosa dan Mas Panca? Karena nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk berkonsultasi sehubungan dengan adanya legalitas usaha, Ya. konsultasi usaha, Betul. pengen ikut pelatihan, pengen Ya. ikut basar dan lain sebagainya nanti bisa ditanyakan ke Mas Panca dan juga Mbak Rosa. Tapi yang pertama adalah bagaimana caranya ikut si bakul. Iya. Dan nanti bisa ditanyakan apa saja benefitnya ya. Betul. Nah karena kita sekarang sudah bersama dengan, kita milih ya tadi ya. Kita ini Sebagai perwakilan. perwakilan aja. Nanti semuanya akan kita sapa juga tapi ini perwakilan dari teman-teman UMKM yang ada di Godean. Yang pertama, ini ada Mbak Rizkia. Ini produknya sudah dipegang. Iya. Boleh diceritakan Masih Mbak? ditutupin. Ya Mbak Kiki panggilannya. Mbak Kiki. Oke, Iya. Mbak Kiki boleh diceritakan ini produknya apa? Karena begitu Lihat. ditaruh meja itu Langsung langsung eye-catching. Ini kayaknya anak grafis ini sudah Iya. kelihatan. Masya Allah. Ya, coba ini Cerita ceritakan, dong ini Mbak. apa produknya? Oh ya, aku punya produk ini kurma coklat. Mungkin ini nggak asing ya untuk orang-orang ya. Bagi sebagian masyarakat pasti udah tahu kurma coklat itu seperti apa. Biasanya kalau misalkan ada yang umroh atau haji itu pasti dapat oleh-oleh kurma Oleh-olehnya. coklat. Oh, Tapi kalau iya. kita Saya tuh terinspirasi dari situ itu. Oh, kalau kita tuh agak-agak lupa gimana Lupa. rasanya ya. Jarang Kurma yang coklat itu oleh-oleh kayak ini. apa? Nggak tahu kalau habis ini Kiki ngasih kita oleh-oleh gitu kan kita jadi keinget. Iya. Tapi yang menarik ini, jadi kita itu nggak tahu maaf ya. Ini produknya kan nggak kelihatan nih. Oh, Tapi betul. ini sudah menarik secara tempat, secara packaging. Nah ini Iya. juga salah satu nilai plus bagaimana produk kita nanti akan, kan produk itu berjuang sendiri di rak ya, di rak-rakan dagangan itu kan betul. dia berperang sendiri. Betul. Walaupun ini sebenarnya secara bentuk itu mirip sama yang ada yang merek ya, tapi Ya. secara desain ini sudah keren banget. Ini Keren yang sekali. desain siapa, Mbak? Suamiku. Oh, suami. Enggak ini Suami kan tercinta. kalau desain itu kan mahal ya biasanya. Nah ini suaminya bayar nggak kalau desain kan? Mas, gawe ke Mas. Bayar. Bayar? Iya. Wah. Bulanan toh Mas. Nah, Mbak Kiki yang bayar, beneran?
Iya. Oh ya? Iya. Oh good, Bayar profesional itu berarti. untuk apa namanya anak-anak gitu loh. Jadi tenaga saya itu saya kasih untuk anak-anak saya. Berarti kado silang nih ceritanya. Barter dengan sebagai ibu rumah tangga ya. Betul sekali, Oke. betul Itu yang Nah bikin ini suaminya ya. Oke. ngomong-ngomong coklatnya segmennya kemana ini? Udah dijual kemana? Ini ada di toko-toko baju muslim, toko-toko oleh-oleh. Itu kita udah di Pulau Jawa sih ada. Di toko baju muslim ada beberapa di Pulau Jawa. Terus di Bandar Lampung juga ada di toko oleh-oleh juga. Kok bisa kerjasama sama toko-toko? Kebetulan kalau saya itu lebih mengembangkan reseller. Jadi bukan saya yang jalan tapi reseller saya yang jalan. Oke, Gitu. pinter juga ya. Jadi nggak jualan sendiri Saya ya? cuman Capeknya produksi nggak aja. banget ya capeknya. Jadi benar-benar hanya fokus pada produksi, sudah ada para reseller. Iya, Nah, ini betul. bisa ditiru sama ibu-ibu yang lain ya. Oke, Mbak Rizkia. Ini ngomong-ngomong tentang usahanya berarti mereknya apa ini? Zero Degree. Oh ini ya, Zero Degree. Nah ini apa cita-cita atau mungkin planning yang Mbak Kiki mau laksanakan untuk bagaimana mengembangkan usaha Zero Degree ini? Pengennya apa? Masih kurang apa gitu? Kurang apa? Kurang meluas aja ya Mas kayaknya Oh. pasarnya. Pasarnya. Pengennya sih sampai ekspor ya. Ini pengennya pemasarannya ekspor. pakai apa tuh? Via apa? WA? Saya atau jual online. online? Ada. Di Shopee kayak gitu? Shopee, Tokopedia, TikTok Oke. ada. Oh berarti udah. Dan juga banget para ya. reseller tadi ya. Nanti bisa belajar sama Mbak Kiki kita juga ya. Tahu nggak kalau di Sibakula ada free ongkir? Tahu. Saya udah. udah ada aplikasinya tapi belum Belum? belum jadi anggotanya. Oh belum jadi Oke, anggotanya. Pengen nanti- nggak dapat? Pengen dapat free ongkir enggak? Kirim ke Lampung, kirim ke Papua gitu semuanya dibiayai pengen. Oke pemerintah. nanti tanya sama Mas Panca sama Mbak Nanti Rosa langsung ya, langsung daftar aja. Nanti tanya gimana caranya bisa mendapatkan free ongkir. Oke. Oke Mbak Kiki, Ya, terima kasih. makasih. Nanti Tetap salam di buat sini dulu, suaminya, tapi tunggu dulu. Agak maju Bu Suryani. Nah, Besok saya dandake ini desain ke tempat suaminya Kiki. oh iya, bayar Mbak boleh. Kiki tapi pakai mic Bu. Nah, Bu Suryani, Ya, ini tadi katanya bikin kere, bener ya? ya benar. Oh makanya kok nggak dibawa produknya Kiki mbak produk kok Bu Suryani. Abot. Oh yang ini toh. Iya benar. Oh. Ayo malah Nggak Bu bisa Suryani ini bawanya ya. nyirat apa namanya nipes Nyirat. nyirat siapa? Ya saya sama suami Oh sama disirat. dibantu sama satu. Kalau di sini kan pohon bambu itu masih banyak. Ini bambunya pakai sini atau beli di luar? Ini biasanya dari Kulon Progo. Dari Kulon Banyak kan Progo. dari Kulon Progo dari Bambu hitam gitu ya? Iya, bambu Oke. wulung. Bambu wulung, pering wulung. Iya, Oh, pring Tedak wulung. Sanata Dharma itu. Ini berarti produknya dari Kulon Progo diantar ke sini atau sudah Bambunya dari Kulon Progo. utuhan? Utuhan Oh berarti nyigar-nyigar di rumah. di rumah. Rumah sendiri. Oke. Ini kan produknya kere. Iya, Ini yang nganyam itu siapa? suami. Suami. Nah, terus Bu Suryani Ibu ngapain? ngapain? Bantu ngirat. Oh, nyirat. Nyiratnya. Iya. Loh, Biar- bukannya kalau nyirat itu lebih berat. Enggak, cuma istilahnya menipiskan. Oh menipiskan bambunya. Iya. Oke, ini sudah dimulai dari kapan ini Bu? Usahanya. Udah 13 tahunan. 13 tahun. Kok betah? Kok betah? Lo tanya Mbak Kiki aja udah ganti usaha berapa kali Bang? Enggak. Ini kok betah berarti ada yang beli terus ya? Alhamdulillah. Ini diambil orang atau ibu jual sendiri atau gimana ini? Biasanya disetor ke Sendari, ada pusat kerajinan Oh. di Jalan Cebongan itu. Oke. Ya, sama jual online. Oh online-nya juga ada. Online-nya pakai apa Bu? Pakai IG. IG? Ya, lewat IG. Wah lewat Instagram. Terus Saya ini kok nggak kalau pernah- ngirim ke luar kota pakai apa? Ada yang beli dari luar kota nggak? Ini belum. Oh belum. Belum. Kan Terus kalau yang beli Cuma daerah Jogja. Kalau daerah Jogja biasanya gratis ongkir. Oh berarti Oh. diantar Diantar sendiri. sendiri. Pakai motor gitu? Pakai motor. Ya. Oh gratis. Ya. Gratisnya sampai mana? Sampai Gunung Kidul? Jalan Wonosari pernah. Oh Jalan mana? kurang sidik. aduh soalnya mas nggonmu. Jalan Wonosari pernah. Iya. Biar tuku ini tekan Jadi Gunung tergantung lokasi ya, Iya, yang iya, free ongkir iya, ya. iya. Kidul. Ini kalau boleh tahu, ini segini itu kan berapa meter ukurannya Bu? Itu ukuran
lebar 1,5, tingginya 2 meter. 2 meter berapa harganya Bu? Itu per meternya 50. 50.000. Ya itu jadi 3 meter jadi 150. 150. Ya. Itu sudah pernah dihitung badine berapa gitu? Ya ada. Ada, pokoknya badi gitu ya. Ya. Tapi belum pernah ngitung ya. Kalau Ya. beli bambu sak lonjor gane misalnya 20.000 terus dipotong-potong jadi siratan berapa gitu pernah ngitung nggak detail? Ya pernah. Pernah, tapi untung ya. Alhamdulillah. Oke. Jalan. Se. Kuwi untungnya mergane neng dompet sing ana duwite. Jebul Iya. jebul beda. Ini duitnya masih sama kalau rumah tangga apa udah dipisahin Bu sama buat sing usaha? nggo jagong karo sing nggo kulak pring padha ora dompete. Udah dipisahin. Udah dipisah. dipisah. Oh, Berarti tepuk aman tangan ya? dong wis pinter ya. Nah, Mbak perusahaan- Kiki udah dipisah belum duitnya sama bisnis Udah, sama? udah. Oh, oke. Termasuk duit suaminya juga di Mbak Oh, Kiki dipisah. Oh, semuanya. nek kuwi Aman kok. itu suaminya sendiri kalau itu. Iya. Oke Mbak Kiki, Bu Suryani, pokoknya Matur nuwun sukses ya. selalu. Besok tambah naik kelas lagi usahanya. Amin. Oke. Ya, amin, ya Rabbi. Boleh Sini tepuk tangan lagi coklatnya buat, buat aku. Mbak Buat Kiki aku. dan Bu Suryani. Kita gantian. Makasih. Matur nuwun ya. Sekarang kita akan memanggil Ini ada bapak-bapak, gantian ya Bapak-bapak Mas ya. Burhan dan Mas Ferry. Silahkan bisa lewat sini. Mas Burhan, Mas Burhan di sini. Mas Ferry. Produknya apa? Mas Burhan itu Madu di sana murni. itu ada Oh, madu. bisa dilihatin di sana ya di display ya. Ini madu itu kan tergantung bunga ya Mas. Betul. Maksudnya kan nggak harus di sini, nggak harus di. Berarti nyari bunganya muter Indonesia atau gimana ini? Iya, itu madunya lebahnya kita piknikin, Pak. Jadi tergantung yang mekar di mana kita Oh berarti ngikutin. bawa, Serius? bawa Lebahnya piknik. dipiknikin diajak puter-puter ini. Oh, ya? gitu. misalnya Ngikutin bunga. yang usum bunga itu di Malang gitu. Ya, Berarti misalkan kalau di Jogja Sono Keling biasanya Di kita Sono bawa Keling. ke Piungan. si kewane itu tadi apa Iya, namanya? diusung pakai truk ya. Wah, Lebahnya. Karena kalah, jenisnya. awake dhewe kalah. Itu terus nanti ditaruh di mana? Di hutan Pak, nanti kita sewa lahan. Oh, disewa. Ya, kita sewa iya. lahan. Jadi nggak asal langsung nyalake. Salah Diambil orang. Iya. Temu. Oke. Terus itu kan muter. Ya, Nah, habis muter itu keluar itunya apa namanya itu? nektarnya, madunya. Madunya itu Yeah. terus dibawa ke dibawa ke Jogja, ke Sidomoyo. tempat ini. Ke tempat sini. Ke Sidomoyo. Ya, Berarti untuk diolah pengolahan. Diolahan, dikemasnya di Sidomoyo. termasuk packingnya juga. packaging sama labeling, sterilisasinya semuanya di sini. Ini dulu belajar di mana Mas kok ahli sekali? Kebetulan ada saudara. Saudara. Ada saudara yang ternak sama kelompok tani juga Oke. gitu. Nah, Ini ini sampai berapa kandang, Mas? Wah, banyak. Banyak itu berapa? Ratusan. Wow. Ratusan. Tapi terbagi kan ada yang di Sumatera karena untuk akasia itu kan kita ngambilnya berarti di beda hutan Mas. Sumatera. Akasia sama sono keling itu beda, Beda. rasanya. Rasanya, warnanya, itunya aromanya itu beda semua. Oh iya ya. Nah ini kan produknya berarti dikirim gitu misalnya ada yang beli dari Sidomoyo. Dari Sidomoyo. Ada yang beli dari mana Mas biasanya Mas? Wah, se-Indonesia Raya. Se-Indonesia Raya. Iya. Tapi jualannya pernah- lewat apa? Jualannya kita ada lewat marketplace, ada sosial media juga, sama WhatsApp juga. WhatsApp juga. Sama jalur Pernah keluarga. tadi ikut si Bakul? Ikut. Sudah ikut? Ikut. Sudah dapat free ongkir belum? Sudah dapat tapi belum dipakai soalnya masih saya yang subsidi gitu. Oh iya. Siapa? Saya yang subsidi sendiri. Luar biasa. Seperti pemerintah. Baik hati, tak subsidi aja sendiri. Mas itu kok ada yang warnanya putih, itu madu Itu apa? yang agak kuning-kuning kehijauan itu Kaliandra. Itu dari Kediri. Panenan 28 Maret kemarin. Oh, yang kalau yang gelap. Kalau yang agak kehitaman itu akasia nektarnya. Akasia. Itu panenan dari Jambi 31 Maret. Oh. Emang khasiatnya jadi beda, Mas? Kalau hitam mungkin jadi kayak saya. Malahan. Kalau secara umum biasanya sama Bu, ya kan kandungannya Tetap MG manis diastase, ya? manis. Ada beda-beda rasanya. Aromanya. Ada yang manis asem, manis pahit, Oh. manis gurih, ada yang Ya manis ini banget. sebenarnya Seperti hidup kita. Seperti saya. Oh iya. sebenarnya Mas kan peternak apa? Lebah. Lebah, Iya. madu. Itu madu itu sebenarnya buat apa tuh Mas? Kalau ditanya gitu. Wah, itu banyak sekali manfaatnya. Kalau Kan saya ada, beli itu suruh ngapain gitu loh. ya ada antimikrobanya. Diminum ada sesendok gitu. diminum sesendok, 2 sendok itu bagus. Kalau mau batuk,
Untuk jaga Tapi yang kesehatan, asli ya. yang murni, yang asli dan tambah murni. watuk. Itu ada manfaatnya. Kalau di madu, wah saya Mas. Ada manfaatnya apa Kalau enggak? buat saya sama manisnya itu. Pahitnya di istri. Oh gitu ya. Jujur loh ya. Ini orang Istrinya tahu. ada nggak istrinya? Orang tahu dintop tenan nek wong iki. Iya iya. Oke. Oke, Mas. Ini berarti udah ada apa pabriknya kayak gitu? Sudah ada dan alhamdulillah kita difasilitasi dari Dinas Pertanian untuk Sudah ya, perizinan dapat ya. sama seluruh kelengkapannya itu kita Oke. dibantu sama Dinas Pertanian. Berarti Jadi udah karya- standar. Maksudnya udah Sudah standar, standar. bersih dan Ya, seterusnya. Berapa Mas Betul. karyawannya? Karyawan waduh banyak. Kalau yang khusus madu aja itu yang mengelola saya sendiri. Ah. Tapi karena saya kan sebenarnya ada beberapa unit usaha. Itu Oke. ada mungkin 8-an orang lah yang di sini. Oh iya iya. Usahanya akeh Oh, berarti ya. wah. Kurang tahu dintop gitu. Sering Pak. Ini bentuknya enggak karena dintup Pak. Ini aslinya six pack. Oke. Oke, Mas Burhan, pokoknya sukses untuk usahanya. Amin amin alhamdulillah. Kalau Mas Ferry, lu kamu Ini. mau ngapain? Saya mau masak Mas. Oh, masa? Iya. Ini silakan dagingnya alat Iya. tapi. Mas Ya. Ya. Ferry, coba diceritakan. Itu ini. apa ya Mas? Kok malah didelek gitu loh ya? Ini Boleh. bikin apa ini? Pisau. Ini produknya pisau. Mm-mm. Saya di pembuatan pisau-pisau dapur khususnya handmade. Handmade. Ya, Handmade. masih Tapi pakai. kok beda ininya Mas? Api gitu loh. Iya. Apa dari apa ini? Itu bahannya Kok dari neng nggon aku neyeng ya neng pawon iki beda ya iki. Lah, ini bahannya saya masih impor. Jadi boiler N695 ini biasanya produk dari Eropa. Apa namanya Mas? Boiler N695 untuk produk yang ini. Untuk ini food grade itu jadi bahan buat Oh, food bom. grade ya. ya, food grade jadi tidak karaten. Keren sekali. Food grade ini. jadi aman kalau Iya. buat memang buat masak ya, Iya. ada standarnya. Ini kan selain food grade dan keamanan untuk pangan juga bagus. Ini kok bagus tempat-tempatnya kayak gini bikin juga atau gimana? Iya, ini kalau bambu biasanya kita beli. Ini. Nah, Ini kalau ini kayu. bikin sendiri. Kalau Bikin sendiri. kayu ini memanfaatkan limbah dari kayu. Misalnya kan ada temen yang produksi mebel atau apa kan ada sisa limbahnya kita Oh, pakai. berarti jenengan Ya. itu jenisnya kurang gawean berarti. Bener ya? Iya. Betul. Jadi ono kayu digawe, Iya. apa-apa didadeki duit. Ya. Ini kalau segini ini boleh tahu harganya enggak ini? Kalau untuk yang food grade dengan bahan boiler N695 ini 350. 350. Ini Ya. jualnya lewat apa, Mas? Saya masih gedok tular sama online. Oh, gedok tural karo nggo peso. Aku dodol peso. Iya. Ayo dituku. Loh Mas, ini kan ada berbagai ukuran nih. Ya, ya. api. Dan standarnya ini kan standar yang bagus ya, Ya, profesional gitu. betul. Ada nggak yang sesuai dengan misalnya untuk standarnya chef gitu-gitu? Ada. Saya pernah bikin untuk asisten chef di Kalimantan Barat lewat temen. Itu dia minta bahan dengan spesial besi dan food grade tapi lumayan mahal harganya. Untuk bahannya aja sekitar 4 juta. 4 juta. Jadi bisa by request ya yang Ya, by seperti request. ini gitu. Ah. Dan jenengan referensinya yang seperti itu dari mana? Nah, rekan-rekan banyak yang membimbing. Kalau saya terus terang masih di bawah bimbingan Bina Karya Kulon Progo. Oh, dari Bina Karya Kulon Progo. Itu teman-teman semua. Jadi ini sudah ada pasarnya sendiri ya? Ya. Sebulan bisa berapa ini yang dibuat? Kalau untuk peso-peso gini paling kita by order. Kalau ada yang order baru kita buat karena posisinya bahannya mahal. Bahannya mahal. Tapi bagus ini Mas. Ya. Ini keren sekali dan ini produk-produknya juga sudah layak jual sekali. Jadi nanti kita belajar bersama di sini ya Mas. Betul. Bersama si Bakul kita Iya. mau ngobrol tentang bagaimana meningkatkan usaha dari teman-teman yang ada di Iya, sini. Mas. Mas berani nggak? Ampun Bu. Ampun. Madunya. Kurang tahu tintop ya. Nanti tak bicarakan sama istri. Oh iya. Oke. Kita bahas bentar lagi dan kita juga mau kenalin narasumber kita hari ini ya. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul.
Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM banyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ana Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh wis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Ya, sebelumnya kita beri tepuk tangan tadi yang sudah membuka acara ini ada grup musik tradisional modern Solaremta dari Tangkilan Sido Aro. Ini juga khas banget dari sini ya. Betul sekali. Ini juga tadi sekumpulan anak-anak muda dan juga anak-anak tua. Ya ono sing tua bareng sari. Ya bukan anak-anak lah ya. Oke, dan tadi kita sudah ngobrol, kita sudah ketemu dengan teman-teman UMKM yang ada di sini, keren-keren semua produknya. Iya. Ini menarik semua dan ada yang sudah tingkat internasional kayak tadi pisaunya itu juga kelasnya udah standar. Nah, ini ya. Ini dari sini loh Mbak ini. Sini tuh mana? Ya sini ini pokoknya. Godean. Dari Godean. Iya, jadi ada yang membanggakan ya dari sini ya. Nah, sekarang kita akan bahas dan kita kenalin juga narasumber-narasumber kita. Dari yang hadir hari ini, siapa yang sudah kenal? Yang mana yang kenal? Yang sudah kenal. Kalau enggak nyebutin Pak Sofyan nanti suruh pulang. Lah iya wong di sini ya rumahnya beliau ya. Ya, kita kenalin yang pertama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Bapak Tri Saktiana, MSI Pak Tri. Pak Tri. Assalamualaikum, sugeng dalu, salam sehat bahagia sedayanipun. Iya Pak. Ini menuju Godean itu apa Pak? Yang diingat Pak? Rodo macet Siti. Rodo macet Siti. Banyak tau Pak kalau macetnya kalau Godean itu ya. Padahal kalau macet tuh bakul-bakul seneng loh Pak. Kan jadi melihat produk-produknya, ada kesempatan melihat, ada kesempatan membeli. Kalau bisa dicegat malah. Soalnya aku mau macet aku ya tuku donat kentang Mbak. Aku kok rodo anu tuh ternyata. Kamu kok gak traktir aku? Iya. Terus kemudian kita sekarang kulonuwunnya sama Pak Sofyan. Iya, wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY kebetulan kulonuwun Pak Sofyan Setio Darmawan STMeng. Monggo sugeng rawuh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini boleh menginap Pak di sini Pak? Monggo. Tak gelar karpet. Iya soalnya kan digelar ini kayaknya teman-teman langsung pada hawane pengen lekar gitu. PW. Oke. Iya. Dan kita juga kulon won ini untuk Pak Dwi Atmaji, ini bagian Toto Laksono atau pelayanan ya Pak. Nah, di kelurahan ya Pak. Ini nanti di kelurahan sini nanti Pak Dwi Atmaji bisa juga menceritakan potensi UMKM yang ada di seputaran sini nggih Pak. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam karaharjan kangge kita sedaya. Ampun. Mangke cerita-cerita Pak. Dan berikutnya kita juga nanti akan belajar bareng. Ini ada Mas Nuri Ardiansah ST. Iya, ini pengusaha yang usahanya banyak banget ini. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Nggih, Mas Nuri nanti. Biasanya ketemu Mbak Marta setiap tahun. Ini baru pertama kali ketemu tahun ini. Ya. Tahun ini ya? Tahun ini. Udah mau ganti tahun loh nih padahal. Iya, ini jadi dari si bakul pertama itu udah ketemu Mas Nuri. Ketemu terus sama ya. Pak Sofyan. Nah, iya. Oke, nanti cerita-cerita menyemangati dan bisa, juga. Betul, dan bisa berbagi sama
para pengusaha yang lain Betul ya. sekali. Dan sebelum kita cerita, kita juga informasikan karena ini produknya banyak ya Mbak. Nanti kita juga punya fasilitas gratis foto produk. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini boleh minta foto produk. Jadi di sebelah mana ya foto produknya? Itu yang ada lampu-lampunya. Ada lampu-lampunya kotak hitam putih itu. Nanti minta foto produk untuk apa? update status untuk jualan di media sosial. Fasilitas gratis dari Dinas Koperasi. Kan dan eman-eman UMKM. udah cantik-cantik loh. Tapi ini tuh ada yang kalau ditutup kayak gini tuh gimana nanti produknya Mas? Marai penasaran. Nanti akan dibuka karena tim kita sudah Pinter profesional, ya. betul. Jadi kalau nanti seperti apa angle-nya gitu Betul sudah langsung sekali. diarahkan ya. Oke. Dan sekarang karena tadi sudah ada beberapa sampel para pengusaha yang ada di sini Pak. Monggo dari Pak Dwi Atmaji boleh dikasih tahu kalau di sini tuh lebih banyak apa nih? Banyaknya sektor apa ini? Usaha apa Usaha-usaha Pak Dwi? apa? Matur nuwun, sedikit bisa kami ceritakan kalau kita mau bicarakan UMKM di Kelurahan Sidomoyo. Sebetulnya itu sangat luas dan sangat beragam. Hampir semua sektor itu ada. Kecuali yang industri alat berat. Kalau yang produk-produk UMKM itu sangat banyak. Baik dari yang kuliner maupun kerajinan, kerajinan keterampilan tangan, ya. Terus juga ada juga produk yang dari tumbuhan, ya, olahan dari herbal ataupun juga dari peternakan. Ya. Bisa kami ceritakan seperti kita ambil contoh ini yang malam ini terpajang, ya, yang kebetulan dibawa oleh ibu-ibu ini, bapak-bapak para pelaku UMKM ini. Banyak juga ya, ada yang dari mulai dari roti, ya, olahan ayam, ya, ataupun juga ini ada juga salad buah, ya, dan juga masih banyak lagi. Ya, itu yang dari kuliner. Terus yang kerajinan ini ada pisau, terus ada juga baju batik. Ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya di sini. Ada kere, ya. Terus ada sangkar burung, ya. Sangkar burung loh Mbak, ya, tapi bukan burungnya, sangkarnya. Oh, sangkarnya. Nah, ya. Ya. Terus masih banyak lagi juga pengusaha baik yang kerajinan yang lain. Ya. Banyak kalau kita ceritakan, bahkan yang industri terakota juga ada Mbak. Ya. Terakota untuk produk tanah liat yang ini yang sudah turun temurun ya. Kalau yang ini sudah ada, industri lama. Ada. Bahkan yang handicraft dari pengrajin patung juga ada. Berarti lengkap ya Pak ini Pak? Lengkap kalau di Sidomoyo, kalau kita gali semua, kita susuri dari 11 pedukuhan, ya, ini yang ada di Sidomoyo. Ini sangat beragam dan sangat banyak ini. Ya. Dan untuk dari pemerintah kelurahan sendiri Pak, ini punya nggak program apa yang misalnya bikin pasar tiban atau apa gitu, biasanya apa Pak untuk teman-teman UMKM? Terima kasih. Ada Mas Aat ini Mbak Marta. Ya. Jadi dari Kelurahan Sidomoyo, ya, seperti yang pernah ibu-ibu ini para pelaku UMKM ini ikuti, kita rutin hampir setiap tahun kita menggelar basar. Ya. Basar di Kelurahan. Dan juga mengikuti basar yang diselenggarakan oleh Kapanewon maupun juga di kabupaten ataupun di provinsi. Itu selalu kita ikuti. Tapi agenda kita rutin itu ada. Terutama pada saat pas kebetulan untuk hari ulang tahun Kelurahan. Itu pasti kita gelar basar. Atau pas ada peringatan hari olahraga atau merti desa. Atau gelar budaya. Bahkan di gelar budaya ini walaupun penyelenggaraan di tingkat pedukuhan, UMKM selalu kita libatkan. Bahkan ketika ada event, ada rally sepeda atau ada kegiatan yang lain yang melibatkan masyarakat banyak, itu UMKM selalu kita libatkan untuk bisa menggelar potensi mereka di sana. Selalu dikasih tempat, space untuk banyak event ya berarti ya. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu siapa yang sering ikut jualan di event, angkat tangan. Oh, laris enggak? Alhamdulillah laris. Berarti mau lagi? Oh, mau lagi. Kalau pas ulang tahun kelurahan, laris enggak? Berarti ulang tahunnya tiap hari aja.
Itu yang beli tetangganya sendiri apa siapa? Yang penting tuku ya. Jadi jalan-jalan. Iya. Nah Pak Sofyan ini kan ibu-ibu udah kenal semuanya pasti dengan Pak Sofyan. Dan melihat juga tadi potensi yang ada di sini banyak banget nih potensinya. Nah kalau dari Pak Sofyan dukungan-dukungan apa nih dari Dewan juga sebenarnya untuk para pelaku UMKM khususnya yang ada di sini Pak? Ya insya Allah kalau dukungan nanti Pak Trisakti ya yang nanti lebih detailnya. Tapi prinsipnya kalau kita di DPRD DIY memang sangat support ya. Ini UMKM ini kan memang yang menjadi garda terdepan mungkin untuk kemajuan perekonomian kita di masyarakat yang kita anggap tahan banting gitu ya. Makanya support dari Pemda kita selalu dorong. Dan di antaranya yang konkret memang program Sibakul ya, Sibakul dengan aplikasi itu dan fasilitas bebas ongkos kirim ya. Ini kan coba untuk memperluas segmen pasar ya, memperluas jangkauan pasar ya. Sehingga tadi yang disinggung oleh Mbak Marta tadi kalau ada event hari ulang tahun itu ya itu kan sing tuku sopo yang bisa ya yang beli tentu ya tetangga kanan kiri kan. Nah tentu ini perlu di scale up, perlu terus dikembangkan. Nah, tentu yang tanpa batas itu adalah online tadi yang memang menggunakan fasilitas teknologi internet. Nah, ini yang kita dorong. Nah, sehingga ya segmen pasarnya dari luar tonggone kan gitu, tidak tonggone bahkan tonggo kabupaten gitu. Sampai dengan tonggo provinsi pun bisa terjadi, bahkan tonggo negara sangat mungkin ya. Yang selama ini baru tonggo rumah ya. Baru tonggo rumah, tonggo kampung, tonggo desa. Nah, itu dengan fasilitasi tadi itu bisa tadi bahkan tonggo negoro pun bisa difasilitasi. Pakai bebas ongkir juga bisa loh ya. Jadi kan kalau nanti ada pesanan ini peso ini misalnya ada pesanan di mana di Jerman apa gimana siapa tahu Anda posting dipesan bisa difasilitasi kirimnya ya, ngirim ke Jerman, ke Jepang dan sebagainya. Insya Allah seingat saya nanti programnya detailnya Pak Tri bisa tambahkan ya. Tapi itu dorongan kita. Nah kalau nanti saya ingin menambahkan tentang ini Bapak Ibu yang mungkin saya ingin mendorong hasanah ini namanya saya sebut kalau sudah Ibu Bapak kan sudah sering mengenal socio entrepreneur ya. Socio entrepreneur. Nah, saya sebenarnya ingin melaunching spiritual entrepreneurship. Jadi bagaimana entrepreneurship itu yang berbasis spiritual. Dan ini sepertinya hari-hari ini tentu akan menjadi sebuah pencerahan baru. Dan saya baca-baca di artikel sudah jadi seminar nasional di Universitas Negeri Makassar gitu ya. Jadi spiritual entrepreneur. Baru diterapkan untuk model bagaimana karyawan-karyawan perusahaan itu punya spiritualitas yang tinggi. Sehingga itu sangat mempengaruhi style pelayanan mereka ya, menjadi lebih bersih, menjadi lebih murah senyum ya, karena basis spiritualnya bagus gitu ya, karyawan-karyawan itu. Nah, kita kok kayaknya nanti perlu digaji nih Pak Tri ya ke depan untuk disosialisasikan bagaimana pengembangan entrepreneur kita ini memang berbasis spiritual. Dari mulai niatnya kemudian sampai dengan targetnya itu spiritualitasnya tinggi ya. Niatnya tentu secara mudah kita sebut niatnya ibadah gitu ya. Terus targetnya itu juga luas. Kalau dia punya punya dimensi spiritual, target dia tidak hanya untuk dirinya sendiri. Target dia berusaha itu adalah untuk apa? Untuk membantu yang miskin ya. Nanti kalau berhasil ini sudah dia niatkan, sudah dia targetkan ingin mengentaskan kemiskinan gitu ya. Membantu Pemda ya. Kemudian menyantuni sekian anak yatim, menyantuni sekian janda tua ya, nanti tidak salah persepsi. Dan seterusnya. Berarti niatnya sudah berbasis spiritual, targetnya pun juga target-target spiritual. Bukan target foya-foya, biar saya kaya raya, biar saya bisa kemana-mana, tidak hanya itu tetapi bobotnya. Kemudian di tengahnya pun prosesnya juga proses yang penuh dengan muatan-muatan spiritual. Penuh dengan kejujuran, produknya produk sendiri tadi yang kita ngobrolin dengan Pak Asek tadi. Bagaimana memang pengembangan yang berbasis teknologi tadi pun itu juga sebisa mungkin memang produk sendiri ya. Bukan hanya memasarkan. Ya, karena dia akan lebih settle dan fasilitasi kita di DPR, di pemerintah Pemda DIY
Itu supaya jangan sampai memfasilitasi produknya orang lain itu ya. Kita yang masarin ternyata nuwun sewu produknya dari luar gitu ya. Produk luar cuman kita masukkan dipasarkan di sini. Nah, maka yang terfasilitasi bukan warga DIY tapi terpaksa harus memfasilitasi juga warga luar DIY yang sementara sebenarnya sudah difasilitasi oleh mereka di sana juga. Nah, sehingga produk ini berarti produk jujur, produk kita sendiri, kemudian produknya itu benar-benar asli mas saya, benar asli, jadi tidak menipu dan sebagainya, kemudian tidak ada kecurangan di sana. Itu artinya spiritual. Jadi bobot spiritualnya dari mulai niatnya, kemudian prosesnya, kemudian targetnya, itu semua dikemas dalam satu semangat yang penuh dengan nilai-nilai spiritualitas ya. Itu yang saya sebut dengan spiritual entrepreneurship. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi budaya perusahaannya tidak sekedar budaya, tapi malah lebih dalam lagi menjadi spiritualitas entrepreneurship gitu ya Pak ya. Oke, menarik sekali. Ya. Ini kira-kira mau diapain nih Pak? Di launching di Godean? Ya, nanti kapan-kapan lah kita ini, karena mungkin waktu dan kesempatan, mudah-mudahan kita punya waktu dan kesempatan lain yang lebih luas dan lebih luas gitu ya. Oke. Kan terbatas di sini ya nanti. Kapan-kapan beberapa waktu yang akan datang mungkin kita bisa ngobrolin lagi dengan teman-teman UMKM ini yang sangat semangat ini ya. Yang jelas itu enggak cuma di perusahaan gede yang punya karyawan banyak, tapi di teman-teman UMKM sudah bisa dimulai sebenarnya ya. Betul sekali ya. Misalnya ya yang sederhana, misalnya ketika mau bikin olahan-olahan begini kan. Tentu misalnya yang muslim ya, normal kita misalnya muslim misalnya wudu dulu. Kan menjaga kesucian tuh. Wudu dulu, kemudian banyak berdoa, berzikir dan sebagainya kan. Terus bikin olahan begini. Barokahnya kok saya merasa itu perlu penelitian sih ya, perlu pengembangan penelitian ini. Kira-kira bagaimana ketika dikerjakan oleh orang yang nun sewu, sembarangan, posisinya tidak dengan semangat spiritualitas tadi, dengan yang penuh dengan kondisi spiritualitas yang tinggi. Betul, ya. betul. Kok asumsi saya hasil produknya nanti lain itu. Lain Pak, karena auranya yang ada di lingkungan usaha kita, istilahnya kita nguleni dengan bahagia, dengan senyum. Beda dengan nguleni kalau bersengut kalau gitu beda. Nguleni karo ngerasani tonggone itu beda. Tidak ada muatan spiritualnya itu. Betul. Tapi memang istilahnya ada pengaruhnya di situ. Jadi insya Allah. Ini sangat menarik sekali untuk teman-teman UMKM yang ada di sini. Ini bisa dicoba. Kita besok. Dan dimulai dari yang kecil, dimulai dari awal. Karena kan kalau sudah besar kan memulai lagi kan harus effortnya lebih tinggi ya. Tapi kalau sudah dimulai dari yang kecil, barangkali nanti akan lebih mudah. Sudah dibudayakan ya. Menarik sekali idenya. Kita apresiasi dulu dong ibu-ibu. Iya, untuk idenya Pak Sofyan. Ini sambil kita sapa sedikit ya Mbak. Ini yang punya ini apa? Ini tuh isinya apa toh? Dari tadi kok lihat bungkusnya bagus. Apa Mbak isinya Mbak? Oh, ayam goreng. Ayam goreng. Tadi tebak-tebakan sama Pak Tri soalnya. Berarti kalau beli itu satu sudah sama packagingnya ini? Iya. Oh, kamu pasti mau nanya ada nasinya enggak? Iya. Nek sambelnya mesti ono tapi segone biasa sih reneng. Terus itu ada bolen. Siapa punya bolen? Bolennya juga keren nih. Ada di belakang. Oh, kalau dilihat dari penampakannya ini enak banget kayaknya. Enak, dilihat aja sudah enak apalagi kalau dikasih ya Mbak kita. Iya, apalagi suruh makan ya gratis. Itu ya. ada salad buah ya? Salad buahnya punya siapa? Ada ya. Ini coklat kurma tadi Mbak Kiki keren sekali kolaborasi sama suaminya Pak. Ini suaminya desainer yang dipekerjakan oleh istri Pak. Jadi iya dan hanya dibayar dengan barter. Dengan barter wong. Bojone wis ngomong wis masak lah bojone sing cowok kon desain nggih. Tapi hasilnya luar biasa, kolaborasi aura kebaikan yang ada di keluarga itu hasilnya. Oke, kita apresiasi dulu untuk semua yang sudah membawa produknya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Tapi yang menarik ini di sini Mbak, ini beda lagi. Ini kebetulan beda dengan tempat-tempat yang lain. Apa? Ini banyak bapak-bapaknya juga yang hadir. Oh benar. Tepuk tangan buat bapak-bapaknya. Iya. Mereka juga pengusaha. Tadi ada yang bikin pisau. Makanya yang hadir Pak Tri Saktiana. Biasanya kalau buka dis kan ibu-ibu. Ibu-ibu. Begitu narasumbernya Pak Tri ada bapak-bapaknya ya. Nanti kita belajar sama Pak Tri. Betul. Tetap di Sarasehan Sibakul.
Sugeng siang Pak Wisnu. Alah. Pak Babin iki. Muter-muter. Alah. Yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibagul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibagul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibagul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah, terus wujud pelayanan Sibagul apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi PRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Jadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak? Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Nah, terus yang bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibagul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Ya, kalau sekarang ini Pak Trisaktiana ini adalah Pak Asisten Perekonomian ya, Satda DIY. Tapi sebenarnya beliau itu sangat cinta banget sama UKM. Betul. Karena pernah menjadi Kepala Dinas Koperasi UKM juga. Benar sekali. Ya. Jadi apal banget, tahu banget bagaimana teman-teman UMKM dan harus bagaimana lagi. Betul. Apalagi kemarin menjadi penjab Bupati Kulon Progo kan langsung ketemu sama pelaku UMKM ya Pak. Monggo. Pak masih semangat ini Pak. Harus semangat. Harus semangat. Nyemangati UMKM yang macam-macam seperti ini, Pak. Pak Tri, bagaimana Pemda DIY itu selalu memberikan support kepada UKM dan sehingga UKM ini kadang-kadang terlalu banyak support terus jadi agak-agak manja gitu loh, Pak. Nah, gimana caranya, Pak, biar nggak manja tapi supportingnya tetap produktif gitu, Pak? Ya, terima kasih Mbak Marta. Jadi sifat dasar UKM itu kreatif, molak-malik kahanan. Contohnya besek ini, Pak. Biasanya besek itu yang kecil, yang bawah, yang besar, yang atas. Tapi di tangan UKM sini diwalik. Sing cilik neng dhuwur, sing ngisor, sing gede. Terus digai cantelan. Nih kreatif sekali. Apalagi dalamnya dikasih ayam goreng. Wah, ini cocok untuk diberikan ke Mas Aat. Tiga mulih neng Gunung Kidul nanti. Ini contoh kreativitas itu. Jadi intinya UKM itu merubah masalah menjadi berkah. Semakin banyak masalah, semakin banyak berkahnya. Contohnya begini, ada UKM yang memproduksi barang. Tapi ada UKM yang memproduksi jasa. Kalau ibu-ibu saat ini keset nun sewu, umbah-umbah, itu kan masalah bagi bapaknya. Tapi berkah bagi usaha laundry. Nah, semakin banyak ibu-ibu yang keset, ngumbah-umbah, itu usaha laundry semakin senang. Ibu-ibu keset masak. Aku nyindir Mbak Marta loh. Cocok Mbak. Ya, itu masalah bagi anak dan suaminya. Tapi berkah bagi usaha ratengan di tetangganya itu. Jadi semakin banyak masalah itu semakin banyak berkah. Sehingga perlu ada kreativitas untuk melihat masalah yang di belakangnya ada berkah tadi. Nah Bapak Ibu, tadi Pak Sofyan telah memberikan pemantik tentang spiritual planner, wirausaha yang didasari oleh spiritualitas. Itu sangat cocok Pak. Karena Bapak Ibu yang maha kaya
itu ya Gusti Allah. Tuhan yang Maha Kuasa. Itu maha kaya dan maha kreatif. Tidak ada yang mengalahkan kreativitas Gusti Allah. Kita yang depan dini anu pono sing podo rupane. Di belakang apa ada yang sama. Dan bagi Gusti Allah itu enggak ada pakem. Semuanya benar. Contoh, apakah tulang selalu di dalam daging? Kan enggak. Ini contoh entrepreneurnya Gusti Allah. Yang jenenge kepiting itu tulangnya di luar, dagingnya di dalam. Iya toh. Jadi enggak ada benar, enggak ada salah untuk kreativitas. Contoh ya biasa ini. Ini di luar pakem nih benar. Itu suatu kreativitas. Dan Bapak Ibu, saat ini usaha itu tidak perlu membuat dari A sampai Z. Boleh kita berperan pada satu sisi atau dua sisi. Tidak perlu A sampai Z. Misalnya peso ini. Bapak Ibu bisa saja membuat peso ini hanya apa namanya ini? Kalau keris parongko ya. Kalau peso apa namanya? Wadahnya, gagangnya. Peso kulaan nggak masalah. Ya. Atau sebaliknya Bapak Ibu membuat pesonya, warongkonya, wadahnya, kulaan nggak masalah. Bahkan Bapak Ibu hanya tidak membuat semuanya, hanya memberikan sesuatu tambahan. Seperti mengcustomize, customize itu apa Mbak ya? Membuat ini khusus. Misalnya ada ukiran, walaupun bilahnya ini jenengan beli di tempat lain, tapi tambahkan ukiran. Ada namanya Pak Sofyan gitu misalnya. Atau ukirannya tidak di pesonya ini, tapi di gagangnya ini. Bisa. Tergantung kreativitas kita bersama-sama. Kemudian dikombinasikan. Ini ada unsur besi, ada unsur kayu, bisa dikombinasikan dengan unsur kulit misalnya. Salah satu mesin apa yang di depan kulit, yang di belakang kayu. Nah, dikombinasi ini muncul produk-produk yang baru. Itulah kreativitas. Nah, Bapak Ibu, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Dinas Koperasi dan UKM, itu punya program dan punya lembaga khusus untuk menangani ini. Programnya salah satu diantaranya adalah Sibakul. Ini kita mempunyai sistem untuk membina usaha kecil termasuk juga koperasi agar supaya dapat maju, berkembang bahkan ke level nasional dan internasional. Kemudian di Dinas Koperasi ada yang namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Di situ Bapak Ibu bisa dibimbing mulai dari pengelolaan keuangan. Biasanya nek UMKM itu antara uang pribadi dan uang bisnis kan campur. Biasanya nggo kulaan, anaknya njaluk sangu mangkat sekolah dikasihkan dulu, carry le kulaan. Nah, keuangannya ditata. Kemudian desainnya, produknya, pemasarannya dan sebagainya itu diplut. Dan untuk Sibakul, ini tadi Mbak Marta sudah menyinggung sedikit, kita ajari, kita bimbing untuk bagaimana UKM kita menawarkan produk menarik. Misalnya dipotret dulu, sebelum ditawarkan langsung, yang belum datang kan dipotret dulu. Ini motretnya caranya seperti apa, pencahayaannya seperti apa, itu nanti bisa diajari. Mungkin ada contohnya nanti ya di sini ya. Kemudian sebelum itu juga mendaftarkan NIB, nomor induk berusaha. Juga ada yang nanti setelah disebut oleh Pak Sofyan, memberikan ongkos kirim, ongkir gratis, baik di lokal Jogja, Jawa, nasional, bahkan internasional. Dengan catatan itu produk hasil karyanya sendiri, tidak hanya menjualkan dari tempat yang lain. Itu Mbak Marta antara lain. Baik, kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Trisaktiana. Lengkap sekali informasinya, semangatnya juga, contohnya juga nyata. Ya, pokoknya UMKM itu kreatif. Itu yang perlu dijaga. Jadi PLUT itu tadi untuk ibu-ibu kalau misalnya butuh apa nih pelatihan untuk packaging gitu. Nanti bisa tanya nih ada Mbak Rosa ya dan Mas Panca. Nanti untuk sertifikasi halal juga Pak. Iya, dapat
Ada yang sudah punya sertifikasi halal? Sudah semuanya? Sudah semuanya. Oh, ada yang belum? Sudah semuanya? Oke, keren ini. Di sini keren. Lengkap dan keren. Nah, nah untuk melengkapi kekerenan kita, kita mau belajar ini dengan sahabat lamanya Mbak Marta. Mas Nuri ya. Mas Nuri, boleh cerita singkat nih biar Ibu tahu usahanya apa? Ya, baik Mas Aan, Mbak Marta. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi saya termasuk yang ditolong oleh Sibakul pada saat pandemi. Ya, Apa ya? Emang ceritanya kemarin? apa ceritanya? Jadi usaha saya itu jualan karpet masjid. Ya, saat pandemi itu bukan gulung tikar usaha kami, gulung karpet ya Bapak Ibu sekalian. Nggak ada masjid yang beli karpet masjid. Jadi semua cabang saya habis, karyawan saya habis, tinggal 3 orang gitu. Nah saat itu kenal Sibakul, kemudian jualan apapun yang bisa dijual gitu. Dengan bantuan gratis ongkos kirim gitu. Nah jadi usaha kami jualan karpet masjid Bapak Ibu sekalian itu pas pandemi habis semuanya, kenal Sibakul, alhamdulillah tertolong jualan apapun agar dapur bisa mengepul. Jadi prinsip berwirausaha seperti itu Bapak Ibu. Kadang ya punya duit banyak, kadang ya nggak ada sama sekali gitu. Ya tetapi ketika punya duit dan nggak punya duit itu wajahnya harus tetap ganteng gitu. Nggak boleh kelihatan nggak punya duit gitu. Jadi tetap senyum gitu kayak Pak Sofyan ya. Tetap senyum walaupun rantai duit gitu ya. Nah itu yang berat gitu. Itu kan nyindirnya ke kita ya. Kok aku banget aku ya senyum-senyum. Oke Mas. Terus hari ini bisnisnya lebih ke apa? Hari ini alhamdulillah kami masih di penyedia karpet masjid. Sudah hidup lagi ya bisnisnya? Ya alhamdulillah hari ini kami sudah punya 25 cabang lagi Mbak Marta. Jadi pandemi habis semuanya, waktu 2-3 tahun ini alhamdulillah cabang kami sudah kembali 25 cabang. Mulai dari Jakarta sampai di Surabaya paling timur. Dan itu saya kira support dari Sibakul saat itu. Apa Mas ini yang bisa ditiru oleh teman-teman yang ada di sini? Misalnya kan daya survivalnya. Hancur itu kan yo psikologis juga hancur ya. Gimana caranya tetap punya mental kok yang iso kuat balik gitu loh. lagi. Ya. Jadi tadi nyambung dengan yang disampaikan Pak Sofyan ya. Jadi dalam pemahaman saya berbisnis itu ada 2 ilmu Bapak Ibu sekalian. Satu itu ilmu kasat mata, yang kedua itu ilmu tidak kasat mata. Nah, kalau ilmu kasat mata tadi yang dibahas, gimana cara marketing, target market kita siapa, cara ngelola uang bagaimana, rekrut karyawan bagaimana, itu ilmu kasat mata, bisa kita pelajari. 3 bulan, 6 bulan, insya Allah bisa kita pelajari. Yang kedua itu adalah ilmu tidak kasat mata Bapak Ibu sekalian. Ilmu membunuh tanpa menyentuh, gitu. Bukan itu Mas Aan. Jadi ilmu tidak kasat mata itu lebih pada mentalitas seorang pengusaha. Jadi itu tidak bisa 3-6 bulan gitu. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah di dalamnya itu yang saya pelajari, kalau di dunia sekarang itu sedang marak itu adalah green entrepreneur. Jadi bagaimana berbisnis ini dengan memperhatikan lingkungan sekitar, menjaga lingkungan sekitar gitu. Nah saya kira di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim, kemudian sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa, gitu spiritualitas entrepreneur itu bagus gitu, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita. Dalam ilmu tidak kasat mata itu ada 3 hal sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama itu memang adalah spiritualitas. Bagaimana saya belajar kepada guru-guru yang tidak hanya yang muslim, bahkan yang non-muslim. Beliau juga mengajarkan saya ini hidup ditugaskan oleh Tuhan saya, gitu. Kesadaran itu yang pertama, gitu. Karena menurut beliau guru-guru saya ini, spiritualitas itu hubungannya bukan dengan uang, tetapi dengan rezeki. Nah, gimana caranya kita punya rezeki pas-pasan Bapak Ibu? Pas butuh, pas ada. Nah, senang ya Mas Aan ya? Pas butuh donat kentang gitu, macet, sampingnya ada kan gitu ya. Itu. Jadi itu ya, jadi spiritualitas itu menimbulkan sebuah rezeki bagi kita, rezekinya luas, pas butuh, pas ada. Nah ilmu kasat mata tadi membuat kita punya banyak duit gitu, sehingga ketika rezekinya luas, duitnya banyak, insya Allah tidak hanya buat dia sendiri, tapi juga berbagi kepada orang lain gitu. Jadi itu menjadi dasar yang kuat bagi seorang pengusaha. Yang kedua adalah entrepreneurship Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak Tri tadi menyampaikan, ini ada masalah
ada peluang ya jadi bisnis. Bapak Ibu yang punya putra putri yang sering buat masalah, jangan kemudian dimarahi Bapak Ibu. Mungkin itu adalah calon-calon entrepreneur besok ya gitu ya. Karena di mana ada masalah, di situ pasti ada uang gitu. Banyak orang berpikir ketika ada masalah dia mengeluh. Tetapi bagi kita seorang entrepreneur, ketika ada masalah di situ ada uang. Nah, tinggal kita mencari solusi dari masalah itu. Dan yang terakhir adalah leadership Bapak Ibu. Bagaimana caranya ketika bisnis kita ini kita sendiri jalankan, kemudian rekrut orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang, tentu cara mimpinnya beda Bapak Ibu sekalian. Maka 3 hal ini, spiritualitas, entrepreneurship, leadership itu menjadi ilmu tidak kasat mata yang menjadi bekal kita seorang entrepreneur. Itu Mas Aan, Mbak Marta. Baik. Oke. Hebat ya, tepuk tangan dong Tepuk buat Mas tangan Nuri. buat Mas Nuri, luar biasa. Cuma nek masalahmu tuh aneh soalnya. Apa? Masalahnya nggak punya duit ya Mas. Maksudnya terus jualan duit. Ya saya penting senyum. Oh, saya Jadi penting senyum. ibu-ibu kalau sekarang ketemu orang yang senyum-senyum, radedit ya. Nah, nggak apa-apa, tapi belilah produk saya. Ini tetap ketuku kok. Nah, nanti ngobrol-ngobrol, curhat, saling membuat masalah, saling berpeluang, ijol-ijolan rezeki. Kira jualan masalah. Enggak ya. Kan saling memantau keadaan. Jadi benar sekali spiritual yang perlu kita jaga. Dan itu kayaknya yang kurang, yang kadang lupa dilakukan oleh teman-teman UMKM. Iya, dan salah satu doa yang mungkin perlu kita lakukan mulai sekarang sesuai dengan nasihatnya Pak Tri Saktiana adalah mendoakan lebih banyak orang yang malas. Oh iya. Biar Ya ada malas peluang. masak, malas umbah-umbah itu kan jadi peluang ya. Ya aku sih mumet bapak-bapak kayak aku ini sih mumet. Ya Pak. Iki ngomah jo ora masak, ora umbah-umbah, ora apa-apa. Lah kan jadi peluang biar Yuk lainnya lah saya yang ngene nih. Oh. Senyum, yang penting senyum. Iya, yang Bapak-bapak itu yang senyum. penting senyum. Oke, kita berikan apresiasi untuk narasumber kita hari ini, matur nuwun sekali Pak Tri Saktiana yang selalu super, Pak Sofyan, matur nuwun, dan juga ini semuanya boleh diicipi Pak habis ini. Oh iya. Yang penting bayar. Itu kan masalah soalnya ya. Masalah. Kalau cuma disuruh lihat Pak Dwi Atmaji matur nuwun, Mas Nuri matur nuwun. Matur nuwun, Iya, Mas hari Nuri. ini dan matur nuwun ibu-ibu dan bapak semuanya, tepuk tangan dong buat bapak ibu semuanya. Ini keren sekali hari ini bapak-bapak ibu-ibu dapat pelajaran yang sederhana. Ya. Tapi luar biasa. Dan langkah pertama yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah mendaftar Sibagul kalau Langsung yang hari belum. ini ya. Karena banyak sekali benefit yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Salah satunya gratis ongkir. Gratis ongkir itu kita sudah ketemu banyak teman-teman yang memanfaatkan. Betul. Itu ternyata menimbulkan apa ya? Order yang Repeat lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Biasanya kalau beli kacangnya 1/2 kilo karena gratis ongkir jadi dia beli 2 kilo kayak gitu. Jadi ada manfaatnya yang dampak sangat yang lebih baik sekali. ya. Silakan Jadi- dimanfaatkan. Cuma tinggal datang ke meja yang ada di Mas sana. Panca dan Mbak Rosa ya. Langsung Iya, jangan bilang. nyuruh nunggu kita suruh ke sana, Betul. langsung pokoknya serbu ya. Betul. Oke, dan baiklah hari ini sudah ada pembicaraan yang membuat kita jauh lebih tahu, tapi juga lebih baik ada aksi nyata yang membuat kita betul-betul naik kelas Naik ya. kelas. Jadi kita berterima kasih untuk Dinas Koperasi dan UKM DIY Dana Keistimewaan Ya. yang membuat selalu bisa bersilaturahmi dengan para pelaku UMKM. Kita berdua pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorjati. Selalu semangat para pelaku UMKM. Kita semangati. Kita semangati ibu-ibu UMKM. Naik Naik kelas. kelas Jogja Istimewa. Istimewa.